Video pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1 disampaikan oleh Bu Endang Budiasih SPD, Guru SMP Negeri 1 Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam Pancasila. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua untuk belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di kelas 9 ini, ada 6 bab yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anakku semua yang hebat dan luar biasa, kita akan langsung belajar materi PPKN kelas 9, bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ada 3 konsep yang akan kita pelajari, yaitu A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. B. Praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. C. Upaya mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah: pertama, peserta didik mampu memaparkan penerapan Pancasila dari masa ke masa. 2. Mendukung upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Secara garis besar, penerapan Pancasila dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, ketiga masa Orde Baru, dan keempat adalah masa reformasi. Pada periode awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai ancaman berupa pemberontakan. Misalnya pemberontakan PKI Madiun, DITII, RMS, PRRI atau Permesta, dan pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September tahun 1948 dipimpin oleh Musso dan bertujuan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Sedangkan pemberontakan DITII 7 Agustus tahun 1949 dipimpin oleh Kartosuwiryo bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil bertujuan membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Sedangkan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Berikutnya periode yang kedua adalah masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Lama, Pancasila seolah-olah berada di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden pada saat itu.
Puncak penyimpangan terhadap Pancasila masa Orde Lama yaitu adanya pemberontakan G30 SPKI. 3. Periode masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Visi Orde Baru adalah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelebihan pada masa Orde Baru adalah pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik karena stabilitas nasional terjamin. Juga banyak terjadi penyimpangan, misalnya kebebasan politik dan berpendapat sangat dibatasi, banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan merajalelanya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, kelebihannya adalah adanya kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkreativitas bagi masyarakat. Kelemahannya adalah munculnya pergaulan bebas, pornografi, dekadensi moral, dan gerakan yang merongrong Pancasila seperti separatisme dan radikalisme. Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara artinya menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sumber hukum dan sumber dari tertib hukum di Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar yang akan diterapkan dalam kehidupan nyata, dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. C. Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat meliputi upaya dari pemerintah dan upaya dari masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh upaya pemerintah mewujudkan nilai Pancasila misalkan di bidang politik, penyelenggaraan pemilu secara luber dan jurdil, di bidang ekonomi menganut sistem ekonomi berdasarkan kekeluargaan, dan di bidang sosial dan budaya serta di bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan upaya masyarakat mewujudkan nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian materi PPKN yang bisa saya sampaikan melalui video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.